Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, melontarkan sebuah pernyataan yang sebetulnya cukup menggelikan bagi saya dan mungkin bagi banyak pihak. Abdul Qadir Karding menyatakan bahwa dan menyarankan agar masyarakat Indonesia, saya bacakan ini, Menteri P2MI, ada 1,4 juta loker di luar negeri belum terisi. Saya diminta menjadikan peluang kerja di luar negeri untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, ujarnya. Inilah pernyataan Abdul Qadir Karding. Hanya memang Kadir tidak jelas menyatakan siapa yang menyuruh pemerintah meminta beliau untuk menjadikan lowongan tenaga kerja di luar negeri itu sebagai lowongan kerja untuk orang Indonesia. Luar negerinya pun tidak disebutkan secara spesifik di mana, karena banyak juga negara-negara yang masih tingkat penganggurannya tinggi. Tapi memang kalau bicara tingkat pengangguran, Indonesia adalah juara kedua di ASEAN soal pengangguran, di bawah Filipina. Dan di Asia Tenggara tingkat pengangguran kita juga amazing, luar biasa. Dan di dunia kita masih terhitung sebagai negara yang memproduksi pengangguran karena tingkat lulusan dan tingkat lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berbanding lurus. Pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, pemerintah tidak mampu menciptakan masyarakatnya menjadi orang-orang yang mampu untuk membuat lapangan kerja sendiri. Kenapa demikian? Bukan soal kecerdasan. Anak-anak Indonesia ini cerdas, banyak yang cerdas. Tetapi mereka tidak punya akses, terutama ke permodalan. Ini adalah masalah besar untuk orang membuat lapangan kerja sendiri. Karena banyak yang mampu untuk menciptakan lapangan kerja tapi tidak punya modal. Ini persoalan yang besar di kita. Dan mungkin teman-teman masih ingat dulu waktu kampanye, Gibran Raka Buming Raka menjanjikan pembukaan 19 juta lapangan kerja. 19 juta lapangan kerja kalau 5 tahun itu artinya kalau dibagi 5 tahun itu berkisar 3 juta lebih per tahun. Sekitar 3, lebih ya, 19 juta. 3,5 juta. Per tahun 3,5 juta lapangan kerja. Itu adalah kalau benar terjadi, akan menjadi sebuah sejarah spektakuler penciptaan lapangan kerja di sebuah negara. Dan faktanya sampai sekarang sudah mau memasuki bulan ke-8 pemerintahan ini, tidak ada investor yang datang ke Indonesia untuk membuka industri atau manufaktur atau apalah berbisnis di negara ini yang akan menyerap lapangan tenaga kerja. Yang datang hanya soal sumber daya mineral, sumber daya alam kita. Itu jumlah tenaga kerjanya tidak seberapa. Dan paling konyol juga, Gibran ini janjinya hampir sama dengan bapaknya dulu yang bernama Joko Widodo. Pernah menjanjikan 10 juta lapangan kerja, tapi sampai hari ini 10 juta lapangan kerja itu entah di mana berada. Kalau kita bilang pembohong nanti kan tidak diterima. Oke lah, kita anggap gagal lah menyelesaikan janjinya. Ya. Nah sekarang Gibran mengulang janji itu. 19 juta lapangan kerja. Sebuah statement yang menurut saya dilontarkan tanpa menggunakan akal sehat. Gibran mungkin tidak tahu yang dibutuhkan investasi seberapa besar untuk bisa mampu menciptakan lapangan kerja 19 juta lapangan kerja tersebut. Gibran tidak tahu itu, karena memang Gibran sebetulnya tidak tahu apa-apa sih. Nasibnya saja bapaknya presiden, dan bapaknya membuat dia, mencarikan dia lapangan kerja menjadi wakil presiden sekarang, bahkan dulu menjadi wali kota pun kan karena dicarikan bapaknya. Ya. Dan polemik ini menjadi memalukan bagi kita ketika menteri malah mengusulkan rakyatnya agar ke luar negeri mencari lapangan kerja. Siapa yang akan memfasilitasi anak-anak bangsa ini pergi ke luar negeri mencari lapangan kerja? Apakah Karding pemerintah akan memfasilitasi rakyat ini untuk pergi ke luar negeri mencari kerja? Coba dong disampaikan yang jelas. Kalau toh rakyat ini hanya disuruh pergi saja, itu kan sama saja menyuruh orang, aduh saya mau ngomong kasar tapi nggak enak, janganlah. Tapi saya pikir statement Karding itu adalah sebuah bentuk betapa pemerintah mengakui kegagalannya, dan ternyata pemerintah hanya menjadikan rakyatnya sebagai objek. Nanti begitu mereka pada keluar negeri, TKI kita kan banyak sekali di luar negeri, bahkan banyak bermasalah. Coba lihat di Kamboja, di Arab, bahkan di Arab sampai sekarang moratorium saya tidak tahu apa sudah dibuka. Kenapa demikian? Karena banyak masalah. Sepertinya Karding lebih bagus memilih biarlah nanti orang-orang Indonesia ini tetap bermasalah di. Itu berbeda Pak, bukan menangani kasus. Saya klarifikasi. Jadi kita nggak usah melebar, Pak. Sebenarnya kita nggak usah melebar kemana-mana. Kita fokus saja di pokok pembahasannya aja, Pak.
kita ya. Ya, Jadi makanya kan kita kita melebar nggak kemana. melebar. Pak, yang melebar kan presiden, pertanyaannya aja nggak Ya, makanya berkualitas, gimana kita nggak jawab. biar kita lurus lagi biar nggak melebar ke kasus yang lain. Jadi gini, semua ini Nah, coba Anda bantah dulu Pak Jokowi ngomong IPK-nya 2,8. Sebentar. Sementara dari mana lulus orang 2,8 lulus dapat ijazah? Logika nggak ngaco. Maaf Pak, maaf Pak. Saya lulusan universitas dengan IPK di bawah 3 tetap mendapatkan ijazah. Pak, oke, saya berkuliah di universitas Bertanya pada Anda saya kuliah di mana? Pokoknya Jokowi ngaku dia IPK-nya 2. tapi kan gini Pak, Nah, logika itu yang dipakai, bukan logika Anda. Menarasikan begini, maaf Pak, saya selesaikan dulu. Jangan menarasikan kalau IPK di bawah 3 tidak mendapatkan ijazah. Jangan. Saya dengan IPK 2,9 pun dapatkan ijazah dan saya juga bisa bekerja. Gitu ya, clear. Dan masalah tesis yang tadi disebutkan dari Bapak itu keluar dari Rismon CS. Gitu ya, dan isu itu sudah dikonfirmasi dan dibantah bahwa tulisan tesis itu bukan dari kepemilikan karya akhir dari Pak Jokowi. Itu firm dan itu sudah gamblang dijelaskan oleh Roy Suryo. Mungkin begitu Bapak. Udah dikonfirmasi gitu ya. Sudah konfirmasi itu ditanyakan langsung oleh Yakub, menanyakan apakah yang diteliti itu punya Pak Jokowi. Bukan, Roy Suryo sudah menjelaskan secara gampang, bukan, titik. Jadi itu bukan perdebatan lagi ya. Oke, berarti yang diteliti selama ini Pak Roy Suryo itu bukan miliknya Pak Jokowi, mungkin begitu ya? Orang lain tesisnya, Mas. Yang diteliti itu dari unggahan, itu menurut pendapat mereka. Itu dari unggahan si Sandi katanya. Tetapi sebelum Sandi mengunggah itu pun mereka sudah memforensiknya. Yang katanya punyanya Pak Jokowi itu yang diunggah oleh Rismon itu adalah foto yang diambil oleh Bapak Joshua Sinambela. Oke, siap. Jelas ya? Jelas, oke? Oke. Dari Joshua Sinambela sebenarnya data itu datang, Pak. Oke, siap, jelas ya. Sekarang kita ada tamu. Bang Tobat, halo, selamat malam. Selamat malam, terima kasih host. Oke, silakan dulu. Silakan. Nama saya Tobat 9, saya dari Sidoarjo, Jawa Timur ini ya. Terima kasih sekali dikasih kesempatan, asik ini. Topiknya masih ijazah-ijazah terus. Yang pertama, saya mau katakan kalau tim Roy Suryo sama Sianipar Sihaan termasuk Dr. Tifa pasti masuk penjara, saya pastikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan segala kejanggalan dari si Penmaru, penerimaan siswa mahasiswa baru tahun 80 itu sudah nggak ada. Dengan foto apapun lah, kacamata kah, terus apa lagi, dari pihak UGM meralat sejarahnya Insinyur Profesor Sumitro dengan berbagai hal kejanggalan, saya pastikan palsu. Kenapa demikian? Pak Jokowi itu konsumen, bos. UGM-nya itu produsen. Sepertinya kalau Pak Rismon Sianipar berikut Roy Suryo ngejar Pak Jokowi, konyol. Percaya diri boleh, overdosis masalah. Yang dimaksud konsumen bagaimana Bapak? Mau di Gini, kalau dia sebentar nanti giliran. Kalau dia menganalisa yang diupload Bapak Sandi yang dari PSI, boleh. Itu hak mereka dengan kapasitas, dengan skill, dengan kemampuan forensik, oke, enggak apa-apa. Tapi kalau disampaikan ke publik itu baru problem. Kenapa demikian? Kan Roy Suryo sama
tim berikut itu kan tidak punya landasan hukum yang kuat, Pak. Secara pribadi nanti jatuhnya kayak kebencian, kayak dendam pribadi. Kecuali kalau dia diminta lembaga, misalnya ini kayak macam ada yang menyuruh gitu loh, ada lembaga, ada kekuatan hukum yang menyuruh, jadi punya landasan yang kuat. Kalau dia mengamati sendiri, menganalisa sendiri, terus dipublikasi ke publik, itu masalah, Pak. Nanti jatuhnya benci, kebencian pribadi. Tidak boleh seperti itu, hukum di sini tidak seperti itu. Berarti Pak Jelas itu. Satrio dan kawan-kawan mungkin benci kepada Pak Jokowi, begitu? Bisa jadi seperti itu. Pokoknya kalau tidak ada yang menyuruh, dia pribadi mengamati dan dipublikasi, itu tetap problem. Oke, yang sampai Nah, bahwasanya itu, nah, yang seandainya ya, maaf ini seandainya ya, saya ini kan ya cuma senior high school, Pak, nggak sampai kuliah, jujur aja. Tapi dari sejak remaja saya itu seneng baca koran soalnya. Oke, terus Pak. Sedikit Kita tidak menanyakan identitas Bapak yang gimana, tidak menanyakan, monggo silakan. lah. Kalaupun menyerang langsung ke istilahnya ibarat catur, kalau kita menyerang ke seter, teramat sangat sulit. Karena di samping duitnya Pak Jokowi itu nggak terbatas, unlimited, circle-nya terlalu kuat. Oke, intisarinya bagaimana Pak? Intisarinya, intisarinya. Intisarinya yang saya awal katakan, Pak Roy Suryo itu salah, tindakannya salah. Yang pertama pasti masuk kalau dilanjutkan, pasti nasibnya nanti masuk. Yang kedua, sekali lagi Pak Jokowi itu konsumen, produksinya UGM. Terus apa haknya Kabareskrim mengumumkan? Nggak punya. Yang berhak itu ya juga produsennya, UGM sendiri. Yang harus mengatakan ini asli, ini apa, itu UGM, bos. Oke, Nah, Pak Bangun itu untuk komentari sama Pak Santo tadi ya. Boleh tanya jawab dengan Pak Tobat, silakan. Misalnya kayak begini, enaklah kita jujur bagaimana. Lah, urat malunya sudah putus, bagaimana mau jujur, bagaimana mau bekerja sama, kan sulit, Pak. Oke, untuk mempersempit waktu, monggo silakan yang mau menanggapi. Siap. Jadi Bangnya, kita ini karena ada etika juga sebagai masyarakat. Ya boleh kita protes terhadap pejabat publik yang kita curigai, contohnya Pak Jokowi tadi, boleh. Tetapi kita mesti taat aturan yang disampaikan Bang Tobat tadi. Nah, ketika kita udah melanggar hukum terlebih dahulu, itu yang salah. Tetapi kalau kita mau meneliti, ada misalnya contohnya BRIN ya Pak ya, Badan Riset Nasional, dan melibatkan satu organisasi, boleh-boleh saja, tetapi ada izin dari kejaksaan atau kepolisian. Di sana ada nanti pemeriksaan, penyelidikan tentang apa yang akan dikaji atau diforensik. Jadi itu sah secara hukum sebenarnya. Tetapi Ya, itu yang itu ya, tadi Bang Tobat ya katakan, itu Pak Bangun yang saya tekankan seperti itu. Iya Pak Tobat. Jadi maksud saya di satu sisi, sebentar Pak Tobat, sebentar Pak, nanti Bapak lagi ya. Jadi kalau kita berkata ini kebohongan, ini kan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya. Pak Jokowi kita tuduh berbohong, semua berbohong. Dasar kita katakan itu berbohong kan ada hanya kata-kata dari segelintir orang atau politikus yang tidak puas terhadap kinerja pada masa pemimpinan Pak Jokowi. Itu banyak sekali yang protes terhadap kinerjanya dan bahkan dipecat mereka dari pekerjaannya. Itu kan sakit hatinya luar biasa, namanya dipecat. Tetapi kita harus berlandaskan hukum tadi, saya bilang tadi, ajas praduga tidak bersalah. Tidak bisa kita tuduh-tuduh menggunakan hukum, kita katakan atas nama kebebasan pasal 28 itu. Kebebasan berbicara. Tetapi ada batasannya kita berbicara tentang hukum. Yaitu ajas praduga tak bersalah. Tidak bisa mengatakan seseorang itu 100% atau pejabat publik itu 100% tuh salah tuh. Ijazahnya palsu. Kacau negara Pak.
Kalau kita berkata, kalau baik-baik misalnya secara baik-baik ya, secara beretika, kami sebagai tim yang tidak percaya terhadap Pak Jokowi, misalnya menunjukkan baru selesai katanya, secara baik-baik ya, seandainya kita berbicara mengatakan kepada Pak Jokowi, tunjukkan Pak, kami tidak percaya dengan ijazah Bapak. Contohnya seperti itu, seperti yang telah dilakukan. Assalamualaikum. Menunjukkan di wartawan tapi tidak boleh dipoto. Itu kan satu etika baik. Tetapi kan kita nggak menganggap itu ada. Berarti yang dikatakan Pak Presiden tadi bahwasanya 1000% tidak percaya bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli, itu bagaimana? Kalau itu kan namanya pelanggaran hukum, Bang. Berarti Pak Presiden yang di Komar ini melanggar hukum, mungkin begitu? Ya iya harus, karena kita udah jelas negara kita, hukum kita seperti itu. Ya gini aja sih. Saya Buktikan aja semua melanggar macam hukum, Obama Mana sebagai warga buktinya negara diproses secara Amerika hukum? membuktikan akta kelahirannya. Analoginya seperti itu aja. pelanggaran hukum itu. Ntar, kok semua melanggar hukum, ini melanggar hukum, itu ini gimana maunya? 100% itu palsu. Itu udah Janganlah orang pelanggaran semua hukum. dianggap melanggar hukum. Oke, ada tamu kita Pak Ahmad. Monggo silakan Pak Ahmad. Iya, jangan kemudian kita ini karena terpojok lalu menganggap semua orang melanggar hukum. Jangan. Lah. Persoalan ijazah ini, Bang Bangau, mohon maaf ya. Kalau panjenengan punya ijazah asli, benar-benar sekolah, lalu diduga oleh saya ijazah abang palsu, apa yang abang lakukan? Nggak susah, Bang. Karena abang benar-benar sekolah, benar-benar punya ijazah. Berbeda kalau abang itu tidak sekolah, tidak punya ijazah, mengaku punya ijazah, lalu diduga oleh teman abang bahwa ijazahmu palsu. Pasti susah abang untuk menangkalnya. Ini persoalannya. Jadi gak usah berputar-putar kemana-mana. Ayo publik ini diberi edukasi yang benar, gitu ya. Orang